Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ya ada namanya economizer, tapi nama lainnya adalah power management system. Ya, kalau apa fungsinya? Menyuplai extra fuel pada speed di atas idle. Extra fuel. Kenapa disebut economizer? Nanti begini. Jadi economizer itu karena pada saat pada saat cruising dia kan nggak digunakan, sehingga dia menghasilkan lead mixture pada saat cruising. Tapi pada saat dia digunakan pada full power setting, ya, jadi pada saat dia cruising itu karena nggak digunakan maka disebut dengan fuel economy, ya. Oke, jadi tidak kontradiktif ya. Jadi ada dua nama ini, gitulah penjelasannya. Kemudian tipe yang pertama adalah needle valve type. Itu sudah saya bahas lebih cepat dari di awal ya. Jadi ada dua saluran normal main metering jet, ini adalah economizer metering jet. Ya, pada saat normal ya hanya lewat main metering jet aja. Tapi pada full throttle ada tambahan extra fuel dari pintu yang lain, dari pintu jet yang lain ini, ya. Nah, bagaimana kok ini bisa? Ya ini ada needle valve economizer yang dihubungkan secara mechanical linkage dengan posisi throttle. Hanya akan membuka pada saat posisi throttle-nya di full. Kalau ini full, ini akan terangkat. Itu kan bisa secara mekanikis kan, nggak ada masalah, itu bisa dirancang. Pada saat ini berapa derajat full throttle baru ini terangkat, sehingga pada saat demikian saat itu fuel lewat dua jalur, lewat jalur metering jet normal dan lewat economizer jet, sehingga fuel akan lebih banyak pada saat full throttle. Oke. Kemudian tipe yang kedua yaitu piston type. Nah, piston type ini dia juga menambah extra fuel ya pada saat full throttle. Juga dihubungkan secara mechanical linkage dengan posisi throttle, hanya bekerja pada saat throttle full position atau full throttle position. Nah, ini bagian-bagiannya, ini ada economizer orifice ya. Kemudian ada piston. Oke, pada saat part throttle operation ya, pada part throttle atau medium speed, fuel semuanya lewat normal, lewat main metering jet lewat sini ya. Di sini ini ada air blade-nya. Pada saat posisi throttle di posisi full, maka mechanical linkage saja akan menyebabkan piston ini bergerak ya, bergerak ke bawah menekan lower piston atau fuel valve. Kan tadi ada salurannya kan nih. Pada saat dia normal kan tertutup. Nah, pada saat dia digunakan full throttle, maka gerakan piston atas menekan piston bawah, sehingga ada jalur lain dari float chamber masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ya. Jadi ada dua jalur lewat sini, main metering jet, dan ada juga economizer discharge nozzle. Di sini ada dua discharge nozzle. Satunya main discharge nozzle, ini adalah economizer discharge nozzle. Jadi fuel di sini lebih banyak pada saat full throttle. Mengapa bisa bergerak ya? Tadi sama dengan yang needle type. Ini dibuat secara mekanis hubungannya. Ya, pada saat ini full throttle baru dia tekan ke bawah. Nah, ini apa? Ini blade-nya, air blade. Jadi pada saat dia keluar dari discharge nozzle-nya economizer, sudah dalam bentuk droplet yang halus yang siap juga untuk atomize. Oke, udah kan? Kemudian tipe yang ketiga adalah manifold operated economizer. Nah, ini dihubungkan dengan apa? Ya, dengan turbocharge atau supercharge ya. Ini ya, tandanya ini pipe to engine blower rim. Ini blower rim. Ini artinya impeller dari turbocharge atau supercharge. Apa alat tambahannya? Di sini ada evacuated below ya, ada spring ya, ada fulcrum atau engsel. Ini dashboard ke balancingnya, balancing gerakan dari bellows. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini lihat, ini normal kan, sama ya. Di posisi full throttle, maka ada dua saluran terbuka. Saluran normal metering jet dan saluran economizer metering jet. Loh, kok ini bisa nambah fuel? Nah, ini harus terbuka pada saat full throttle. Ada hubungan mekanis nggak? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Loh, kapan ini bisa buka? Bukanya pada saat ini full throttle, open throttle, maka tekanan udara dari manifold pressure ya di discharge dari turbocharge atau impellernya dihubungkan atau di sensing ke sini.
Nah, tekanan udara tadi akan menekan evacuated below ini ke bawah, ya, ke bawah, ya, ke bawah. Lihat, maka needle ini akan terbuka. Jadi yang buka ini adalah tekanan dari turbo charge, udara yang sini tekan ini menekan below menekan needle. Oke, maka fuel ekstra bertambah ke sini, ya. Bablas tadi mana? Oke, ya ini. Nah, ini fuelnya akan nambah lagi sini. Nah, pada saat nggak digunakan, maka tekanan dari blowernya turbo charge akan rendah, maka spring akan mengangkat ini, mengangkat needle-nya akan tutup lagi, sehingga fuel lewat jalur normal lagi. Oke. Nah, kemudian extracting pump. Extracting pump itu tadi fungsinya untuk menambah extra fuel pada saat bukaan throttle secara mendadak, ya. Nah, ini pakai pump bukan pakai well. Kalau yang well itu di sini. Jadi ada semacam volume yang diperbesar di sini. Jadi pada saat dia open secara mendadak throttle di sini, maka fuel yang juga menambah extra fuel yang keluar di start nozzle. Nah, kalau dia menggunakan pump, nah ini pumpnya, ya. Ini pump shaft, ini pump sleeve, ini pump valve, ini piston di dalam, kemudian ada spring, dan ini di dalam terendam dalam float chamber. Oke. Nah, ini pada saat piston tidak, pada saat pump tidak digunakan atau pada saat extracting mesinnya nggak digunakan, ya. Nah, ini fuel yang nanti ekstra, yang standby untuk ekstra pada saat bukan throttle secara mendadak. Nah, pada saat dia digunakan, lihat. Nah, ini pada saat digunakan open throttle secara mendadak, ini pump shaft ini dihubungkan dengan throttle valve linkage. Jadi pada saat throttle bergerak, ini juga bergerak naik turun. Tetapi pada saat, khususnya pada saat dia full throttle-nya mendadak, maka tadi fuel yang ada di sini, ya, yang ada di sini akan tertekan keluar, tertekan ke sini. Nah, lewat sini. Tadi fuel yang tadi akan terbuka jalur di sini. Nah, ini lewat sini. Nah, lewat sini. Menambah extra fuel di start nozzle. Hanya pada saat bukan throttle-nya secara mendadak. Loh, bagaimana kalau bukannya pelan-pelan? Karena kan pada saat pelan-pelan pun, pada saat normal buka throttle, open throttle-nya full throttle tapi pelan-pelan, piston kan juga akan bergerak, tapi nggak nambah extra fuel. Kok bisa? Nah, begini, ya. Ini pada saat dibuka pelan-pelan, maka fuel tadi bisa escape karena tidak terkunci, ya. Pada saat mendadak kan kita akan ada semacam dinding di sini, dindingnya fuel juga, ya. Karena mendadak dia nggak bisa buru-buru keluar kan. Nanti kalau bukanya pelan-pelan dia bisa buru-buru keluar lewat sini, ke sini, kiri kanan sini. Tapi kalau dibuka secara mendadak, dia mampet di sini. Mampet akibatnya mana? Nah, lewat sini dia. Lewat sini nih. Nah, lewat sini. Ya, menambah extra fuel. Oke. Itu untuk starting pump. Hanya pada saat bukan throttle mendadak yang tipe pump. Oke. Kemudian mixture control. Nah, mixture control ini yang tipe, ya. Tipe yang kita lihat di sini. Nah, ini caranya mixture control adalah dengan cara mengurangi fuel. Nah, bagaimana fuel bisa dikurangi? Ya, dengan cara ini, memainkan ventilasi di dalam float chamber. Kalau Anda punya motor, Anda coba tutup ventilasinya, atau mobil tutup ventilasi tangkinya, keluar nggak fuel? Enggak kan? Mampet dia. Kenapa? Karena tekanan di luar, ya, atau tekanan atmosfer lebih besar daripada tekanan di dalam, sehingga dia nggak bisa keluar. Untuk supaya keluar bagaimana? Tekanannya disamakan, makanya itu perlu ventilasi. Nah, kalau ventilasinya kita main-mainkan, nanti kan kita bisa memainkan fuel yang keluar kan, ya. Kalau ini jendelanya atau pintunya kita main-mainkan bukaannya, maka kita bisa mengatur fuel yang keluar lewat sini kan. Nah, gitu prinsipnya. Oke. Nah, kita lanjut.